Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air Zam-Zam. Ketiga malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa sebelum akhirnya malaikat Jibril membawanya ke langit ketujuh yang disebut perjalanan Mi'raj untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra, malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai buraq menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seseorang yang tampan bagaikan rembulan di malam purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai di langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai di langit keenam. Ketika pintu langit keenam dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena merasa menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu, ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Ma'mur.
Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Pohon surga itu ialah kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Saat Rasulullah tiba di langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang merupakan akhir dari perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha adalah sebatang pohon besar, di tunasnya mengalir 4 sungai menuju surga. Adapun 2 sungai mengalir ke bumi, daunnya selebar telinga gajah yang terdapat belalang emas. Namun, perjalanan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha tidak ditemani malaikat Jibril. Malaikat Jibril menolak menemani Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dengan alasan batas kemampuannya hanya sampai di langit ketujuh. Jika malaikat Jibril memaksa masuk ke Sidratul Muntaha, maka ia akan hancur. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha, dalam kebingungannya bagaimana mengucap salam, Allah Subhanahu Wa Taala memberinya wahyu kepada beliau berupa ucapan salam kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dengan kalimat At-tahiyyatul mubarakatush solawatuth thoyyibatu lillah. Salam sejahtera yang penuh barokah dan salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, barokah dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kita, umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada kami semua hamba Allah dan hamba-hambanya yang soleh. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam untuk mengerjakan solat 50 waktu dalam sehari. Selepas menerima perintah solat, Rasulullah kemudian turun ke langit ketujuh dan melihat Nabi Ibrahim sedang bersender di dinding Baitul Makmur. Dilanjutkan turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, dapat apa engkau dari Allah tadi?" Rasulullah menjawab, "Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan solat 50 waktu dalam sehari." Nabi Musa kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu jika aku memiliki umat yang sangatlah kekar dan besar, namun umatku tidak sanggup melaksanakan kewajiban itu? Lalu bagaimana dengan umatmu yang kecil?" Kemudian Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah meminta keringanan. Nabi Muhammad kemudian kembali menghadap Allah dan meminta keringanan atas solat 50 waktu itu. Dalam kembalinya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, beliau hanya mendapat pengurangan 5 waktu. Dan pada saat itu, Rasulullah sampai 9 kali bolak-balik dari langit 6 ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan dalam perintah solat tersebut. Sampai pada akhirnya Rasulullah menerima perintah solat hanya 5 waktu dalam sehari. Kemudian turun dan menemui Nabi Musa. Dan saat itu juga Nabi Musa kembali menyarankan Rasulullah untuk kembali menghadap Allah meminta keringanan lagi. Namun Rasulullah enggan melakukan itu karena malu kepada Allah yang sudah 9 kali bolak-balik meminta keringanan. Dengan senyumnya Rasulullah berkata, "Aku sudah diberikan oleh Allah yang paling pokok 5 waktu. Dan Allah telah menetapkan untuk setiap satu waktu itu bernilai 10 waktu. Di tanggal 27 Rajab ini, di mana malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah dari Allah untuk umatnya berupa solat wajib 5 waktu. Maka dari itu sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah mengabaikan hadiah dari Allah ini, yaitu solat. Karena solat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan solat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan solat berarti ia telah meruntuh